warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani Ramadan hari ini. Halo teman-teman SMK Muhammadiyah 3 Singosari, selamat datang kembali di program spesial Ramadan Talk Show. Upgrade iman, upgrade masa depan. Nah, di episode kedua ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget jadi alasan. Lagi puasa kita jadi lemes, lagi puasa kita jadi malas. Kalau dipikir-pikir nih, sebenarnya puasa itu bikin kita lemah atau justru bikin kita semakin semangat ya? Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana Ramadan justru bisa jadi momen membangun produktivitas dan juga mental sukses. Karena dengan puasa yang berkualitas akan membentuk karakter yang kuat dan juga masa depan yang gemilang. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman semua. Masih bersama saya Elvara Aksya atau Bu Elva yang siap menemani obrolan kita hari ini. Dan di episode kedua ini Bu Elva ditemani partner ngobrol yang baru nih. Halo semuanya, saya Naila Sanikar Saningar dan bisa kalian panggil Bu Naila. Senang sekali saya bisa bergabung di Ramadan Talk Show episode kedua ini. Semoga bisa nemenin teman-teman semua sambil santai tapi dapat insight yang sangat bermanfaat. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas gimana caranya Ramadan justru jadi momen melatih disiplin, tanggung jawab dan juga etos kerja. Jadi di sini bukan cuma upgrade ibadah tapi juga upgrade mental sukses. Dan spesial di episode kedua ini ada sesi yang menarik banget nih buat teman-teman pemirsa di rumah. Wah, pasti sangat seru sih Bu Elva. Kira-kira kita akan ke sesi apa nih teman-teman? Makanya simak terus sampai akhir ya. Nah, tapi di episode kedua ini kita juga ada tamu yang spesial loh. Nah, kalau di episode pertama kita sudah sharing bareng Ustadz Edi. Nah, di episode kedua ini kita bakal lanjut sharing dengan narasumber yang gak kalah menarik loh Bu Elva. Benar banget. Makin penasaran gak sih? Pastinya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita minta Ustadz Hamzah untuk bergabung bersama kami di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan duduk. wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabar Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk puasanya Ustadz, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar tanpa halangan apapun, sehat selama puasa. Alhamdulillah. Harapan kita begitu semuanya. Iya. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan diberi keberkahan ya Ustadz. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, boleh dong Ustadz memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman yang sedang menyimak hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Hamzah, ya, biasa dipanggil dengan Pak Hamzah. Di sini selaku Waka Ismuba. Ismuba itu hanya Al-Islam, Kemuhammadiyaan dan bahasa asing. Dan saya juga mengajar juga di mata pelajaran Ismuba, Al-Islam dan Kemuhammadiyaan gitu. Oke Ustadz, kalau kemarin nih di episode 1 kami Ya. sudah membahas tentang bagaimana Ramadan menjadi momen riset diri, memperbaiki iman dan juga menguatkan mental dan tentunya menata ulang arah masa depan. Betul. Nah, sekarang untuk pertanyaannya Ustadz, setelah kita riset diri itu selanjutnya kita harus melakukan apa ya Ustadz? Karena meskipun kita sudah riset diri tetapi kita tidak melakukan aksi itu seperti percuma saja. Betul, setelah kita sadar pentingnya perubahan, sekarang waktunya kita bahas bagaimana sih caranya tetap produktif dan membangun mental sukses selama Ramadan. Karena sering banget juga nih Ustadz, kadang itu niatnya sudah bagus, semangat juga sudah ada, tapi pas puasa malah jadi alasan buat kurang maksimal. Betul banget. Jadi di episode kedua ini Ustadz, kita akan membahas apakah puasa itu bikin kita lemah atau justru melatih kita menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih baik dan siap menghadapi masa depan. Oke, kalau boleh jujur nih Ustadz, di era sekarang ini kan remaja saat puasa itu sering banget ngantuk di kelas, kurang fokus bahkan jadi alasan buat nunda-nunda pekerjaan rumah. Nah, menurut Ustadz Hamzah, kenapa puasa sering dianggap sebagai alasan untuk bermalas-malasan? Oke, sebenarnya kan puasa itu tidak ada alasan untuk bermalas-malasan ya. Benar. Kenapa ke puasa dianggap sebagai malas-malasan? Karena mungkin pertama ya dari niat itu. Ya.
bahwa puasa itu sebenarnya justru bisa melatih. Jadi begini, ada hadis atau yang mengatakan bahwa puasanya orang tidur itu ibadah kan gitu. Ya. Itu jangan dipahami bahwa oh kita puasa itu tidur terus gitu ya. Jadi kita harus dipahami kalau di dalam fikih ada namanya mafhum mukhalafah. Jadi pemahaman di balik itu. Ya, ketika puasa tidur saja itu bisa menjadi ibadah, apalagi kalau puasa kita bekerja ya. Apalagi kalau kita itu puasa belajar ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa karena lapar, karena dahaga kemudian kita kurang produktif. Justru itu menjadi pemicu kita. Puasa itu harus tetap produktif ya. Kalau kita lihat di beberapa sejarah Nabi, justru kalau kita lihat perang Badar itu kan pada masa puasa itu ya. Sehingga ya tidak benar kalau kemudian puasa dia jadikan alasan untuk tidak belajar terus tidur terus itu ya. Saya pikir di situ ya. Jadi untuk puasa sendiri itu pentingnya diniat ya Ustadz berarti. Jadi kita harus meniatkan untuk beraktivitas secara produktif seperti itu. Ya, karena memang puasa itu harus diawali dengan niat ya. Ya puasa apa saja ya, puasa wajib Ramadan atau puasa sunnah. Paling tidak malamnya itu ya. Malamnya malamnya kita niat ya bahwa besok kita akan berpuasa kan ya. Biasanya diaksi dengan kita berbuka ya. Makanya ketika berpuasa kita berbuka itu penting ya. Walaupun berbuka sendiri itu sifatnya sunnah ya. Kenapa ya? Untuk berbuka itu salah satunya ya untuk menghindari itu tadi lemah sebagainya ya. Kadang tuh anak-anak zaman sekarang tuh banyak banget yang kalau puasa itu bikin lemes, tapi mereka tuh bisa kayak begadang sambil scroll HP sampai sahur gitu bisa. Nah memang seharusnya puasa itu tidak kita jadikan untuk penghambat aktivitas ya Ustadz, justru penguat niat dan juga disiplin. Baik Ustadz, kalau boleh saya tahu, apakah Ustadz memiliki tips untuk menjaga energi dan tetap semangat untuk belajar pada siang hari gitu kan, kadang capek begitu. Ya tentunya ya sahur tadi penting ya. Ya itu salah satu tips ya. Makanya di dalam kalau sahur itu kan anjurannya kan diakhirkan ya. Diakhirkan ya. Walaupun sahur boleh saja jam 12 malam boleh saja. Kenapa diakhirkan ya? Salah satunya adalah untuk menjaga stamina kita ya. Kalau berbuka berbeda, kalau berbuka disegerakan kan gitu. Nah, jadi jangan kemudian masih kuat katakanlah sampai isya dengan makan ya, nggak benar juga. Nah jadi salah satunya itu. Nah kemudian ya tadi niat ya bahwa aktivitas kita dalam keseharian ya tetap harus kita jalankan meskipun kita berpuasa. Jadi sehingga tidak menghilangkan produktivitas kita, kerja kita ya. Bahkan walaupun juga durasinya mungkin berkurang kan gitu. Seharusnya jam 4 jam 5 pulang, mungkin baru jam 3 sudah pulang, itu ya wajar kan, gitu. Ya. Mungkin juga bisa dikatakan kalau tips menjaga energi dan tetap membuat kita fokus belajar itu bukan hanya dalam fisik tapi juga penguatan spiritual ya Ustaz. Seperti bukan cuma hanya makan tapi juga niat kita ibadah dalam belajar. Nah kalau semisal dikaitkan dengan masa depan nih Ustaz, apa hubungannya antara disiplin selama Ramadan dengan kesiapan menghadapi dunia kerja? Ya sebenarnya begini ya, puasa itu justru mengajarkan kita tuh sangat disiplin. Ya. Contoh misalkan justru disiplin. Artinya setiap tindak tanduk kita itu diperhitungkan, gitu ya. Misalkan disiplin itu kan artinya melakukan sesuatu dengan proporsinya. Nah puasa itu sebenarnya mengajar kita. Pertama adalah ketika berpuasa kan sangat menghargai waktu. Ya. Contohnya tadi misalkan begitu waktunya berhenti untuk berpuasa, misalkan azan subuh, ya kita kan berhenti. Ya. Kemudian waktunya berbuka ya.
meskipun hanya kurang 1 menit itu nggak berani ya. Ya. Jadi tetap baca menit. Kemudian juga puasa itu juga katakanlah perilaku yang paling jujur gitu ya. Dibandingkan dengan mungkin kenapa meskipun dia bisa melakukan hal yang nggak baik ya, tapi ketika dia berpuasa itu pasti dihindari. Misalkan bisa saja dia makan ya, bisa saja dia minum, katakanlah ketika berwudu bisa saja kan dia minum ya, atau ngambil air di dalam kamar nggak ada apa-apa kan bisa. Kenapa nggak berani melakukan ya? Nah ini sebenarnya adalah satu pembentukan karakter ya, bahwa kedisiplinan itu penting ya. Jadi artinya kan meskipun orang nggak melihat kita tetap melaksanakan. Misalkan nanti bekerja juga begitu kan, ya bekerja misalkan jangan bekerja giat kalau ada atasan misalkan gitu. Ya kalau sudah itu tanggung jawab kita kerjakan meskipun ya nggak ada atasan atau apa, sebagai beban sebagai tanggung jawab kita ya tetap kita laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab atau kedisiplinan kita. Justru puasa itu mengajari kita untuk ke sana. Ya. Jadi sebenarnya latihan bangun sahur tepat waktu aja itu sudah Iya, membantu betul, kita untuk iya. melatih kedisiplinan dari diri kita ya Ustadz. Yang nanti itu pasti bakal kepakai banget di dunia Iya. kerja. Ya kita kan bangun pagi itu kan nggak bagi sebagian orang kan susah ya. Iya Ustaz. Tapi karena kita jadi gembleng selama 1 bulan bangun pagi, ya biasanya kita pakai alarm. Mungkin setelah puasa kan sudah otomatis itu, karena sudah terbiasa. Ya, jadi pembentukannya di sana. Jadi 1 bulan itu bukan waktu yang singkat ya, untuk orang bisa disiplin, orang bisa menghargai ya. Kalau di puasa kan menghargai waktu, kalau di kerja kan ya menghargai orang lain ya, memahami orang lain kan gitu. Iya ya. Baik Ustadz, selanjutnya saya izin bertanya dari Oke. sudut pandang yang agak berbeda ya Ustadz. Karena mungkin saja teman-teman di rumah ini yang non muslim juga ikut menyimak rangkaian podcast kita pada hari ini. Menurut Ustadz sendiri, nilai produktivitas dan disiplin selama Ramadan ini apakah bisa dipelajari juga oleh non muslim ya Ustadz? Ya bisa saja ya. Dia karena memang ibadah puasa itu kan bisa dipelajari, mulai dari yang membatalkan, yang membolehkan, tidak dibolehkan. Waktunya ini boleh, waktunya ini boleh. Siapa yang boleh nggak berpuasa, ketika nggak boleh puasa konsekuensinya apa ya. Itu saya pikir ya itu sebagai sebuah disiplin ilmu bisa saja dipelajari siapa saja. Misalkan ketika orang sakit ya dia boleh nggak puasa kan ya. Ketika dalam perjalanan boleh nggak berpuasa, tapi kan nanti ada namanya harus dia mengganti ya pada hari yang sebanyak hari yang dia ditinggalkan, dan itu siapa saja bisa mempelajari ya. Tapi kalau untuk mengamalkan kan memang kalau puasa itu memang ibadah yang kalau dilihat dari ayat Al-Baqarah 183 itu kan panggilannya kepada yang memang beriman, karena memang puasa itu ya memang sebenarnya ya berat juga ya. Kalau dikira orang Islam itu ya Islam kan ya, tapi kalau orang dia beriman pasti dia Islam kan gitu. Oke, mungkin dapat dikatakan juga nilai Ramadan itu sebenarnya bukan hanya untuk keagamaan saja, tapi juga untuk pembentukan karakter profesional ya Ustadz. Dan itu yang sebenarnya bisa jadi bekal masa depan untuk kita semua tanpa melihat latar belakang keyakinan. Iya, iya. Karena ya pesan-pesan moral itu tadi ya, pesan-pesan moral di puasa itu ya kedisiplinan, kejujuran, ya, menghargai waktu, ya, terus apalagi misalkan itu kan semua kan bekal dikerjakan di situ ya. Iya. Mungkin orang banyak yang pintar, tapi kalau nggak jujur ya masalah juga dalam pekerjaan kan gitu. Iya ya. Oke, Masya Allah Bu Naila. Obrolan kita dari tadi sudah benar-benar bisa melihat dari beberapa perspektif yang berbeda ya. Jadi puasa itu bukan hanya alasan untuk lemah, tapi juga justru untuk latihan disiplin, tanggung jawab, dan juga mental sukses. Iya, betul itu.
Baik Ustadz, seperti yang sudah dikatakan di awal, selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu sesi yang paling menarik. Jadi langsung aja, sebenarnya sesi apa sih Bu Elva? Oke, sekarang kita akan masuk sesi One Line Insight. Jadi di sesi ini dari teman-teman panitia podcast sudah menyediakan ada 5 pernyataan. Nanti Ustadz bisa memilih 3 saja, terserah mau Oke. nomor berapa. Dan dari kami selaku host akan membacakan pernyataannya. Dan di Siap. sini juga telah kami sediakan voting pedal. Kalau sekiranya Ustadz setuju bisa yang yes, begitupun sebaliknya. Mungkin Oke. bisa dipegang. Siap. Baik Ustadz, mungkin langsung saja Ustadz bisa dipilih untuk Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5, kemudian nomor berapa Ustadz? Nomor 5, nomor berapa itu? 3, Nomor 3, nomor 1. Oke, nomor 1. Nah, ya. Jadi pas tengah-tengah. Baik, mungkin saya bantu bacakan untuk pertanyaan nomor 5 dulu ya Siap, Ustadz ya. ya. Baik, pertanyaan yang pertama. Pernyataan yang pertama itu Ramadan hanya berdampak pada ibadah, bukan pada pembentukan karakter. No ya Ustadz, berarti Iya. tidak ya Ustadz Iya. jawabannya. Untuk alasannya apa ya Ustadz kalau boleh Ya, tahu? ya tadi awal saya sampaikan, memang intinya bahwa puasa itu ya bentuknya ibadah ya. Itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah ya, karena puasa itu sifatnya kan wajib ya. Tapi apa namanya, dampak dari puasa justru Sangat banyak. iya sangat banyak ya, bisa berdampak kepada kehidupan kita ya, sifat karena apa, dimulai dari kejujuran itu kan ya, tadi saya awal sudah saya sampaikan ya, justru dengan puasa gitu ya, kita ya melatih untuk akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari ya, bisa menghargai waktu, bisa kemudian bahkan peduli terhadap sesama, itu yang penting kan, bisa bagaimana merasakan lapar. Kita puasa itu kan udah lama kan sebenarnya. Berapa jam kita puasa itu rata-rata itu? Ya. Kan rata-rata kita puasa sekitar 14 jam ya. Iya. Ya 14 katakanlah kita mulai berhenti makan minum jam 4 pagi ya. Kita kemudian apa namanya? Nanti berbuka jam 6. Kan dikira sekitar 4 jam. Bayangkan mereka yang kelaparan bisa berhari-hari gitu ya. Jadi makanya bisa menumbuhkan jiwa sosial di situ. Ya, sehingga ya memang ibadah itu ya memang puasa ibadah, tapi dampaknya justru bisa ke sana ya. Bisa peduli, merasakan penderitaan orang lain. Ya kita hanya 14 jam nggak makan, nggak minum. Ya setelah itu ya kita bisa makan minum bahkan lebih banyak dari hari-hari biasa kan gitu. Ya. Oke, saya pikir gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pernyataan selanjutnya. Di sini Oke. Ustadz memilih pernyataan nomor 3. Iya, iya. Nah, Ustadz setuju atau enggak nih Ustadz kalau sholat tepat waktu dapat melatih manajemen waktu seorang pelajar? Oke. Ya. Kenapa nih Ustadz? Iya. Iya. Sholat itu kan sebenarnya kan pertama kan melatih kita disiplin ya. Ya. Kan ada salah satu amalan yang cintai Allah itu kan sholat awal waktu. As-sholatu ala waktiha. Jadi mungkin ada sebagian mengatakan as-sholatu ala waktiha itu sholat tepat waktu ya. Ya. Kalau saya mungkin cenderung mengartikan sholat itu ya awal waktu. Ya, apapun aktivitas kita kalau sudah ada di seruan sholat ya dengan azan ya kita hentikan ya. Kita hentikan, kita dahulukan. Nah, itu kan berarti kan kita menghargai waktu ya, menghargai di situ nanti bahkan akan dapat menumbuhkan karakter menghargai waktu ya. Karena waktu itu kan ibaratnya kan pedang gitu kan ya. Al waktu kasayuf ya, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan ya kita bisa terpotong kan gitu dengan itu. Makanya ya sholat itu ya sangat begitu manajemen waktunya ya, bahkan sholat kan sudah ada waktu-waktu tersendiri ya. Jadi nggak bisa kita sholat itu sesuai dengan keinginan kita ya. Waktu zuhur ada waktunya sendiri, asar ada waktunya sendiri.
Ini bagaimana kita manage gitu ya, manage waktu sehingga menghargai waktu kan gitu. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke pernyataan yang terakhir nih. Oke. Baik, saya bantu bacakan ya Ustadz. Puasa menjadikan seorang muslim lebih disiplin, bukan lebih malas. Ustadz. Oke. Yes. Ya. Iya tadi seperti awal saya katakan ya. Ya tadi bahwa puasa itu jangan dijadikan alasan bahwa karena kita lapar, karena kita dahaga itu kemudian kita itu melakukan apa-apa itu malas gitu ya. Coba kita lihat, kan ada beberapa pemain sepak bola itu kan yang muslim kan ya. Iya. Nah, apa Ozil itu ya, yang saya katakan Ozil itu. Begitu ketika pertandingan ya tetap saja kan berpuasa gitu ya. Mungkin ada beberapa juga pemain bola itu yang muslim kemudian tetap berpuasa. Artinya mereka saja yang begitu sudah tahu bahwa sepak bola seperti apa, ya tetap saja mengenai puasa. Ya tadi dulu katakan perang Badar itu juga pada saat perang pertama kali pada masa sejarah Islam itu ya pada saat puasa. Ya. Jadi yes kita puasa ya tetap aktivitas kita seperti biasa ya. Ya mungkin durasi waktu kalau misalkan berkurang itu wajar ya. Ya gitu saya pikir. Baik, terima kasih Ustadz. Sepertinya Iya. cukup untuk sesi online insight pada kita hari ini. Semoga dari sesi ini teman-teman bisa mengambil pelajaran bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih pola pikir, kedisiplinan, dan kesiapan kita menghadapi masa depan. Betul banget. Sebelum kita masuk ke sesi penutup, ada satu hal yang juga nggak kalah penting biar momen Ramadan teman-teman pemirsa makin hangat dan berkesan. Tentunya harus ditemani camilan yang pas juga dong. Cobain Nara Crush, renyahnya pas, rasanya bikin nagih. Cocok banget buat nemenin momen buka puasa atau nugas bareng. Buat yang belum tahu, Nara Crush ini adalah produk kuliner kebanggaan SMK Muhammadiyah 3 Singosari yang kualitasnya sudah terjamin. Dengan memilih dan menikmati Nara Crush, kita nggak cuma jajan biasa, tapi juga ikut mendukung karya dan kreativitas siswa SMK Muhammadiyah 3 Singosari. Ayo kita dukung karya sekolah sendiri, nikmati produknya, dan tetap produktif dalam keseharian. Oke, baik sebelum kita benar-benar menutup Ramadan Oke. Talk Show episode terakhir tahun ini, boleh dong Ustadz memberikan pesan singkat untuk teman-teman SMK Muhammadiyah 3 Singosari tentang bagaimana agar semangat disiplin, produktif, dan mental sukses ini tidak berhenti setelah Ramadan selesai. Oke, baik untuk semua siswa SMK Muhammadiyah 3 Singosari dan juga para pemirsa ya, bahwa pertama ya, puasa itu adalah sebuah ibadah ya, yang sifatnya adalah madho, yang harus memang kewajiban bagi setiap muslim ya, kita harus jalankan sesuai dengan syariat ya, bahwa puasa itu ya paling harus menahan lapar, menahan dahaga ya, atau dari perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya ya. Dari situ kita akan bisa menumbuhkan jiwa kedisiplinan ya, bahwa jiwa menghargai, jiwa peduli ya. Karena puasa mengajarkan seperti itu ya. Tadi awal sudah saya sampaikan bahwa ya kita peduli dengan sesama, peduli dengan orang lain ya. Karena itu di situ ya sebagai bekal mungkin dari siswa SMK Muhammadiyah 3 Singosari ini sebagai bekal untuk nanti bekerja ya, karena SMK itu kan biasanya kan lulus bekerja gitu. Walaupun juga ada yang lulus yang kuliah atau nggak bekerja, nggak kuliah, wirausaha ya. Jadi pesan saya kepada siswa SMK terutama adalah SMK Muhammadiyah 3 Singosari ya, lakukan 3 hal, hindari 1 hal ya. Lulus bekerja ya, lulus melanjutkan ya, lulus wirausaha ya, wirausaha, jangan lulus nikah. Nah. Ya. Oke, itu terima kasih ya.
Masya Allah, terima kasih banyak ya Ustadz atas waktu, ilmu, dan juga insight yang sangat luar biasa yang dibagikan bersama kami pada episode kedua ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini menjadi amal jariah dan manfaat bagi kita semua ya Oke, ya, Ustadz. sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman tim podcast dan pemirsa di rumah yang sudah setia menyimak dari awal sampai akhir acara. Gak terasa dari episode 1 sampai episode 2, perjalanan Ramadan Talk Show kita sudah sampai di penghujung. Dan ini adalah episode terakhir Ramadan Talk Show di tahun ini. Semoga ini bukan jadi akhir semangat bagi kita semua, tetapi justru awal dari perubahan yang sangat besar. Karena Ramadan ini sebenarnya bukan tentang siapa yang paling terlihat sibuk beribadah, tapi siapa yang paling konsisten menjaga perubahan setelahnya. Semoga setelah Ramadan ini kita tetap jadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan siap menghadapi masa depan dengan mental yang lebih kuat. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman semua dari awal hingga akhir Ramadan Talk Show tahun ini. Dan terima kasih juga atas perhatian serta waktunya yang sudah diluangkan untuk menyimak episode kali ini. Akhir kata, kami mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan kami pamit undur diri. Ramadan Talk Show, Upgrade iman, upgrade masa depan. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.